maju. Geraknya error tak maju nih. Tak ini. Paling jangan bisa. Sudah masuk. Oke. Sip. Catatan. Duwe ra, Mas? Kasih SMS. Oke. Duit deh. Oh kok abang bukan. Bukannya dibaca. Si pulpen dong tadi benar. Waduh. Sesuai tema malam hari ini. Assalamualaikum. Polanya apa Mas iki, Mas? Pola. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah. Baik, assalamualaikum teman-teman semua yang baru gabung ya. Ya, alhamdulillah. Malam ini kita akan live ya dengan tema doa dan puisi untuk pahlawan bersama Ustadz Hadi Nur Ramadan. Bentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa kabar Ustadz? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Antum wajahnya tidak sekali. Iya, alhamdulillah Tat. Ini harus ngisi dulu Tat. Soalnya di rumah lagi hujan deras di Blitar. Jadinya ini di di markas gitu. Di markasnya rentalan outdoor gitu. Oh, subhanallah. Boleh kita mulai? Bisa Tat? Ya, Ana buka dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah teman-teman, malam ini kita dapat berjumpa ya. Mungkin di daerah teman-teman semua ada yang hujan juga seperti di daerah saya ya. Alhamdulillah, tapi kita panjatkan ya, semoga hujan menjadi berkah pada tanggal 10 November ini yang bertepatan dengan Hari Pahlawan. Baik, langsung saja pada malam hari ini kita akan berbincang selama 1 jam ke depan bersama Ustadz Hadi Nur Ramadan yang membahas tentang doa dan puisi untuk pahlawan kita. Oke, tafadhol Ustadz, saya persilakan. Oh, langsung dimulai. Iya Ustadz. Ya. Cari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Dengar jelas, Ustadz? Baik. Alhamdulillah, asyhadu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Para kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini Allah limpahkan kita rahmat. Kalau di Blitar hujan, maka di Jakarta, Depok pun hujan ya. Tetapi hujan yang Allah turunkan berkah
dan menjadi obat pelipur lara di tengah malam istirahat kita. Salawat serta salam tercurah pada uswah kedua pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya hingga akhir zaman. Malam ini kita bicara tentang kekuatan seorang pahlawan yang semua para pahlawan itu mereka mendapatkan inspirasi dari dua. Yang pertama kekuatan doa, dan yang kedua kekuatan seorang istri, seorang keluarga. Alhamdulillah hari ini pemerintah Republik Indonesia sudah memberikan gelar pahlawan, kurang lebih ada sekitar 287 tokoh yang sudah diberi gelar pahlawan. Masih banyak para tokoh-tokoh kita yang berjuang dalam masa-masa revolusi kemerdekaan Indonesia belum mendapatkan gelar pahlawan. Nah, setiap tanggal 10 November, setiap 1 tahun sekali, tepatnya tanggal 10 November, pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan para pejuang, ya, tokoh-tokoh revolusi, dengan memberikan gelar pahlawan nasional. Dan alhamdulillah hari ini pemerintah sudah mengumumkan 10 tokoh pahlawan nasional Republik Indonesia. Para kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengutip ungkapan perkataan Muhammad Rum. Ya, kata Muhammad Rum, pahlawan itu, ya, yang namanya pahlawan bukan tempat dia di mana dimakamkan. Tapi pahlawan itu yang namanya pahlawan itu ditentukan oleh jasa-jasanya, oleh perjuangannya. Oleh karena itu ini menjadi perhatian oleh kita semua. Yang namanya pahlawan itu dia bukan hanya bergerak sendiri. Berbeda kalau Anda nonton film-film di Eropa, ya di Barat, yang namanya pahlawan ya dia juga Superman. Ya. Dia pokoknya Rambo, Superman, Batman, ya kan, Wonder Woman, ya kan, Captain America, ya kan, dan sebagainya. Mereka itu semuanya adalah tokoh-tokoh yang tidak ada dalam kehidupan nyata. Sekali lagi, tokoh-tokoh yang Anda sering baca, ya, tokoh-tokoh Batman, ya, atau film Ultraman, ya kan, kalau dulu waktu kita kecil kan, atau sekarang Spider-Man, ya kan, bahkan sampai Spider-Man 5 kan, itu nggak ada dalam kamus kehidupan nyata. Mereka itu adalah semua bicara hal yang halusinasi, yang tidak ada pernah ada di dalam kehidupan nyata. Berbeda dengan pahlawan kita. Nah, kita ini punya pahlawan yang sangat luar biasa, Bung. Cuma sayang ya, jarak kita dengan pahlawan ini semakin tahun semakin jauh. Jadi saya sampaikan ke antum, Pak, jarak kita dengan pahlawan ya, seharusnya kan tidak ada jarak. Tapi jarak kita dengan pahlawan itu terlalu jauh. Ya. Pemerintah kita, Republik Indonesia, belum punya cara alat yang ampuh untuk bagaimana menjadikan sejarah itu menjadi kurikulum kehidupan. Ya. Nama tokoh-tokoh pahlawan ya baru menghiasi di berbagai nama-nama jalan dan kota-kota besar. Ada jalan Jenderal Sudirman, ada jalan Husni Tamrin, ya kan? Ada jalan Hos Cokro Aminoto, ada jalan Tengku Umar dan sebagainya. Tuh, bahkan kalau teman-teman ke Jakarta, ya, sepanjang daerah Kuningan itu di Jakarta, daerah yang cukup elit di Jakarta, itu banyak sekali nama jalan-jalan tokoh-tokoh besar. Ada jalan Tamrin, jalan Sudirman, ya. Jalan Diponegoro dan sebagainya, jalan Tuanku Imam Bonjol. Tapi generasi kita ini tidak kenal dengan itu. Betul. Kenalnya sama YouTuber, Tat. Ya, kenalnya dengan YouTuber. Tuh. Ya, apalagi kemarin Bu Mega bilang ya, Megawati bilang, tugasnya milenial tuh sekarang apa sih? Ya tugasnya milenial hari ini ya Bu Mega, itu mengenalkan anak-anak milenial ke para tokoh-tokoh pahlawan.
Jadi Bu Mega kalau bilang anak milenial itu tugasnya apa? Ya tugasnya itu mengenalkan hari ini tokoh-tokoh pahlawan. Ya, jadi kalau kita hanya mengenal Soekarno-Hatta dalam Republik Indonesia, maka kita menjadi bangsa yang gagal hari ini. Karena Indonesia itu bukan hanya milik Soekarno dan Hatta saja. Masih banyak tokoh-tokoh pahlawan yang sangat jasanya luar biasa. Dan kita juga tidak boleh lupa ya bahwasanya kemerdekaan kita, Bung, itu adalah atas berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Saya ada barusan ini ya. koran lama itu wawancara Bung Tomo ya. Jadi apa yang melatar belakangi Bung Tomo itu meneriak-neriakkan are-are Surabaya dengan pekikan takbir Allahu Akbar. Kata Bung Tomo, ya. Bagi saya tidak ada satu kekuatan besar panggilan ya perjuangan kecuali dengan saya menggerakkan masyarakat ya, kata Bung Tomo, dengan saya memekikan takbir Allahu Akbar. Karena modal itulah, kata Bung Tomo, yang kemudian membangkitkan ribuan ya, rakyat Indonesia untuk berjuang sampai tetes darah penghabisan ya. Bahkan koran Kedaulatan Rakyat tahun 45 saat itu menyebutkan 65 miliun ya, beritanya disebutkan 65 miliun ya, umat Islam Indonesia siap berjihad fi sabilillah. Jadi para anak-anak muda ya, anak-anak milenial yang dimuliakan Allah ya, kekuatan doa itu yang tidak boleh kita hilangkan. Para pahlawan kita ini, andai kata mereka punya jiwa yang putus asa, andai kata mereka mempunyai jiwa yang minder, ya, harus berhadapan dengan orang-orang Belanda, orang-orang Eropa, yang saat juga banyak orang-orang Indonesia, ya, banyak masyarakat kita di Hindia Belanda yang mereka menjadi bangsa yang inlander. Ya, inlander itu adalah orang Indonesia yang pedesaan, bangga dengan Eropa gitu, minder dengan ya. Ya, betul. Akhirnya kan jadi pendukung penjajah banyak tuh. Nah, pahlawan ini bukanlah sendiri, Bung. Dia punya orang di sekelilingnya yang menguatkan dia. Ya, jadi berbeda dengan film-film di Rambo, ya, film-film Iron Man, ya, Spider-Man, ya, Batman, ya. Itu mereka adalah kisah-kisah bohongan. Nah, justru ya kita harus punya cara ya bagaimana mengenalkan ya anak milenial itu kepada pahlawan. Pahlawan. Alhamdulillah sekarang sudah ada cara bagaimana mengenalkan pahlawan dalam film-film sineas ya, atau film-film layar lebar di bioskop ya. Baru beberapa tahun yang lalu ada film Jenderal Sudirman, lalu ada film Soekarno, ya, ada Cokro Aminoto, ya, ada film masih banyak saya kira. Nah, kita perlu buat ya cara-cara bagaimana mengenalkan para milenial itu suka kepada sejarah, ya, suka kepada sejarah. Karena sekali lagi bangsa kita ini adalah bangsa yang cepat lupa. Ya. Betul. Dan yang kedua, bangsa kita ini adalah bangsa yang kurang suka baca. Ya, padahal Bung ya, saya selalu bilang di Hari Pahlawan ya, Hari Pahlawan ini bukan kita untuk bernostalgia ya, tentang bagaimana kehebatan para pahlawan kita, tapi Hari Pahlawan ini menjadi momentum untuk kita berpacu bagaimana kita menjadi pewaris bangsa. Ini bisa dibuat quote ya. Hari Pahlawan ini bukan hari untuk bernostalgia mengenang jasa para pahlawan ya. Tapi Hari Pahlawan ini adalah sebagai salah satu cara memacu kita untuk menjadi pewaris bangsa. Lalu karena kata Ibnu Khaldun ada 4 fase ya, generasi. Ada fase 4 generasi. Yang pertama adalah generasi perintis. Generasi perintis itu generasi pejuang. Ya, lalu yang kedua ada generasi pelanjut. Ya,
pelanjut sejarah. Ya, setelah generasi yang kedua, ya generasi pelanjut sejarah, yaitu yang ketiga, Bung, yaitu generasi penikmat sejarah. Ya, penikmat sejarah. Dan yang keempat ya, adalah generasi penghancur sejarah. Nah, kita ini ada di periode mana nih, Bung? Ya, tentu kan ada tiga, antara 3 dan 4 ya. Kita hari ini adalah generasi penikmat. Karena kalau kita bicara Indonesia hari ini usianya 75 tahun lebih ya, maka setiap 40 tahun itu kan adalah masa-masa usia golden age ya kan, masa-masa usia emas kan. Betul. Sama. Maka kalau sudah 70 tahun lebih bangsa kita merdeka, maka kita sekarang sedang masa penikmat. Nah, bagaimana bukan hanya menjadi bangsa yang menikmati, tapi kita juga menjadi generasi yang kemudian melanjutkan warisan para pahlawan Republik Indonesia. Karena kalau tidak kita mewarisi perjuangan mereka, kita tidak melanjutkan mereka, kita akan menjadi generasi penghancur. Karena musuh-musuh ya yang ingin menghancurkan Republik kita, ya kata Bung Karno adalah bukan bagaimana penjajah datang menjajah kita dengan visi, kata Bung Karno. Karena kata Bung Karno, perjuanganmu lebih berat daripada perjuanganku, kata Bung Karno. Perjuanganku, kata Bung Karno, yaitu adalah aku harus berhadapan dengan penjajah. Tapi perjuanganmu lebih berat, kata Bung Karno. Kenapa? Karena kamu harus melawan bangsamu sendiri. Betul. Nah, saudaramu sendiri. Saudaramu sendiri. Ya. Sekarang kita lihat, Bung, berapa banyak orang-orang yang menjual aset negara ya, dan orang-orang yang kemudian mengkhianati negara. Dan Anda jangan pernah punya pemikiran ya, orang yang duduk di DPR sana adalah orang yang ngerti tentang masalah negara. Belum tentu, Bung. Kenapa? Karena demokrasi kita hari ini ya, diukur bukan dari kualitas nilai seseorang. Demokrasi ini hari ini diukur oleh uang. Orang bisa berkuasa karena dia punya uang. Orang bisa terpilih karena dia punya uang. Bukan dari kualitas yang dia punya. Bukan keilmuan yang dia punya. Dan sekali lagi, kita tidak punya cara alat ampuh untuk membangun ketahanan negara. Ya, sekarang kalau kita bicara bagaimana sih anak muda itu cinta kepada negara, gimana sih anak muda itu punya jiwa nasionalisme, gimana sih anak muda itu punya jiwa patriot, ya kita nggak punya. Kenapa? Karena kita nggak ada wajib militer. Berbeda seperti di Vietnam, Singapura, Tiongkok, Israel, Korea. Kan anak-anak remajanya kan wajib militer. Wajib militer. Iya. Nah, anak-anak kita ini sekarang malah jadi K-pop, ya kan? Dikit-dikit alay, ya kan? Nah, cara yang ampuh adalah belajar sejarah. Karena dengan belajar sejarah lah dia mengenal identitas dirinya. Mengenal identitas bangsanya. Orang yang tidak mengenal identitas bangsanya, Bung, dia tidak akan kenal dengan bangsanya sendiri. Kalau dia tidak kenal dengan bangsanya sendiri, Bung, dia tidak akan kenal dirinya. Betul. Gak dapat nah, wirahnya. Ini pengantar yang saya sampaikan, Bung. Kita lebih banyak berdiskusi di dalam acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya, silakan ya. Silakan ketik di kolom komentar, nanti akan saya bacakan gitu. Dan akan dijawab oleh Ustadz Hadi. Nah, mungkin teman-teman mungkin mungkin dari judul ya. Mungkin ada yang DM, ini nanti acaranya apa membaca puisi. Nah, itu ada yang bertanya kayak gitu juga, Tat. Saya sudah siapkan puisi. Ya, nah, itu sudah disiapkan. Wah. Ya, mungkin dari teman-teman mungkin ada yang mau bertanya dulu sebelum nanti Ustadz Hadi membacakan puisinya. Wah, spesial ini malam ini ya. Silakan teman-teman. Ada yang mau bertanya? Saya akan bacakan dua puisi. Saya malam ini akan bacakan 2 puisi khusus untuk kawan-kawan.
Yang Wah. pertama puisinya dari Natsir, dan yang kedua puisinya Khairil Anwar, Wah, Insya Allah. Siap. sastrawan angkatan 45. Baik, sambil menunggu pertanyaan, Bu, saya akan baca puisi dari Pak Natsir ya. Siap, Tat. Puisi bisa direkam, Bung ya. Tat. Puisi ini puisinya Pak Natsir, ditulis tahun 66. Mohon maaf, puisi ini ditulis tahun 61, Bung. Di Medan 61. Perjuangan. Saya akan bacakan puisinya. Judulnya Pemimpin Pulang. Oleh Muhammad Natsir. 4 cara pulang bagi pemimpin dari perjuangan. 4 cara pulang bagi pemimpin dari perjuangan. Dia pulang dengan kepala tegak, membawa hasil perjuangan. Dia pulang dengan kepala tegak, tapi tangan dibelenggu musuh. Untuk calon penghuni terungku atau lebih dari itu. Riwayatnya akan menjadi pupuk penyubur tanah perjuangan bagi para mujahidin seterusnya. Dia pulang, tapi yang pulang hanya namanya. Jasadnya sudah tinggal di medan jihad. Sebenarnya, di samping namanya, juga turut pulang ruhnya yang hidup dan menghidupkan ruh umat. Sampai tahun berganti musim, serta mengilhami para pemimpin yang akan tinggal di belakangnya. Dia pulang dengan tangan ke atas, kepala terkulai, hatinya menyerah kecut kepada musuh yang musuh Allah dan Rasul. Yang pulang itu jasadnya, yang satu kali juga akan hancur. Nyawanya mematikan roh umat buat zaman yang panjang. Entah apabila umat itu akan bangkit kembali. Mungkin akan ditukar oleh ilahi dengan umat yang lain, yang lebih baik nanti. Ia pemimpin dengan tanda kutip. Ada kalanya nahkoda harus berpirau melawan arus, tapi berpantang ia bertukar haluan, berbalik arah, ia belum pulang. Medan Jihad 24 Agustus 1961, Maulid 1381, Hijriah, Muhammad Natsir. Ini puisi dahsyat. Saya kalau baca puisi ini, Bung, ini menghidupkan. Ya, ini ada cara, kata Pak Natsir, ada cara 4 pemimpin. Nah, 4 pemimpin ini ada pemimpin yang dia berjuang, ada pemimpin yang kemudian dia hidup, ya, ada pemimpin yang bisa menghidupkan umat, dan ada pemimpin yang hipokrit, Bung. Menghidupkan umat. Dan hipo apa tadi, Tat? Dan pemimpin yang menghidupkan umat. Dan ada pemimpin yang mematikan umat. Ya teman-teman, bagi teman-teman yang gini ya, pengalaman dari kebetulan ini sendiri juga, saya sendiri juga mahasiswa sejarah ya. Kalau teman-teman belajar sejarah itu biar bisa asik dan biar bisa terilhami ya dari kisah-kisah itu ya. Nah itu coba teman-teman itu hadirkan ya. Seperti Ustadz Hadi tadi ya, membacakan sebuah puisinya karya Pak Natsir ya, Muhammad Natsir ya, pada tahun 61. Nah bayangkan itu yang membaca Pak Natsir yang ketika beliau itu berada di podium seperti di foto-foto yang biasanya beredar di sosial media kita ya, saat beliau masih muda ya, masih muda itu ya. Nah itu kan beliau betapa heroiknya ya di podium ya, podium ketika berpidato. Nah cara belajar sejarah itu seperti ini, biar teman-teman itu ngena ya. Tadi ada yang merinding itu kan berarti dia itu membayangkan bahwa Ustadz Hadi ini adalah Muhammad Natsir ketika membaca puisi gitu. Jadi kita merasa terilhami teman-teman ya. Nah itu namanya jiwa zaman ya teman-teman, Zeitgeist. Nah kita harus bisa menghadirkan itu ketika belajar sejarah teman-teman, biar kita dapat gitu, suasananya dapat dan juga masuk itu teman-teman ya.
Itu tips dari saya. Mungkin dari Ustadz Hadi kalau kita belajar sejarah yang enak itu gimana, Tat? Gitu. Ada pengalaman Belajar tersendiri sejarah, gitu. ya, belajar sejarah itu seperti kita memakan pizza, Bung. Wah, Kang Pizza milenial banget ini. Ya, Belajar sejarah itu seperti kita memakan pizza, Bung. Semakin kita rasakan ya, pizza itu, maka semakin kita rasakan lezatnya kehidupan. Masya Allah. Betul, betul, betul. Dan yang kedua, kalau kita membaca sejarah, Bung, ya, kalau kita membaca hal-hal yang lama, itu akan banyak hal-hal yang baru. Kalau kita membaca hal-hal yang lama, itu akan selalu banyak hal-hal yang baru. Tapi kalau kita membaca hal yang baru, belum tentu kita mendapatkan hal-hal yang lama ataupun yang baru. Betul, betul ini. Nah, itu Nah, teman-teman catat ya. Di belakang ada beberapa buku-buku sejarah, dan sekarang saya baru mengumpulkan 7.379 Masya Allah. buku-buku. Dan Sejak ini ada beberapa foto. Ada sejak foto, madrasah aliyah ya, Tat ya. ada fotonya Mengumpul- Pak Syafudi. Oh, Masya Allah. Dan ini asli, Bu, bukan bajakan fotonya, asli. Jadi Masya saya Allah. pengen bagaimana hadirkan sejarah itu dalam lembah kehidupan yang nyata. Nah, Insya Allah Ustaz. Ya, mungkin teman-teman kalau mau apa ya, mau tahu ya yang mungkin kesehariannya Ustadz Hadi itu bisa follow akun ini ya, yang live dengan kami UM ini, Pusdok Tamadun. Nah, di situ Ustadz Hadi biasanya melakukan penelitian atau melakukan apa ya, jaulah-jaulah itu mencari buku lawas dan juga kayak tadi majalah lawas kayak gitu teman-teman. Itu seru banget itu, pasti seru banget itu. Mungkin bisa diceritakan Tat, ketika berburu buku lawas dan majalah atau kabar apa ya, kayak koran zaman dulu gitu Tat. Itu rasanya seperti apa Tat? Kira-kira bisa di-sharingkan ke teman-teman ini, mungkin bisa biar bisa tertarik gitu. Baik. Bagi saya ya, sejarah itu adalah seperti mutiara. Semakin kita mengelap mutiara itu, maka mutiara itu akan semakin cemerlang. Nah, begitu juga belajar sejarah. Semakin kita mempelajari sejarah dengan dalam, semakin kita belajar sejarah dengan baik, kita akan mempunyai arah kehidupan yang jelas. Orang yang tidak pernah belajar sejarah, dia akan tidak tahu masa depan yang cerah. Nah, itu teman-teman ya. Ya, Dan mulailah saya menyukai. asli Ya. kalau saya baca buku-buku yang baru, kecuali buku-buku metode penelitian ya. Kalau buku-buku baca metode penelitian kan itu banyak harus kita update ya. Tapi kalau baca buku-buku hal yang sifatnya sejarah itu banyak-banyak sekali hal-hal yang baru. Dan saya senang membaca buku-buku yang lawas. Jadi saya sarankan ke teman-teman ya, membeli buku itu nggak harus mahal. Banyak sekali buku-buku murah. Ada yang bukunya harganya 5.000, 10.000, Betul. ya kan? Ya, ya. Kalau itu bisa dapat semangkok 2 mangkok bakso kan, bakwan Malang. Ini kita dapat buku. Ya, dulu saya waktu pesantren Bung, ya sampai sekarang pun hobi saya itu adalah berburu buku-buku lawas. Masya Allah. Berburu buku lawas dan ada keasikan gitu, seperti kita bertemu dengan bidadari surga. Masya Allah. Jadi Bertemu buku lawas itu teman-teman. bidadari surga. Makanya saya nggak pernah meminjamkan buku Iya, Tat. ke orang. Benar. Karena orang yang bodoh itu adalah orang yang gemar meminjamkan buku. Iya. Dan lebih bodoh Siap. lagi orang yang minjem buku dan mengembalikan buku. Iya, pernah dengar itu kata-kata itu. Itu ungkapannya Gus Dur. Iya, Zaman iya Wahid. itu. Dan memang Nah, itu teman-teman. para pembaca-pembaca kita itu mereka
negeri kita ini lahir bisa merdeka karena mereka punya cita-cita yang sangat luar biasa. Dan para pahlawan kita itu mereka bukan hanya bermodal dengkul, bukan hanya bermodal semangat saja, tapi mereka adalah orang-orang yang punya luar biasa dalam dunia literasi. Bung Tomo saja, ya, dalam beberapa wawancara yang saya dapatkan, ya, Bung Tomo itu meneriak-neriakkan arek-arek Surabaya memimpin jihad kan di Surabaya itu, usianya kan 22 tahun. 22 tahun. Dan dia itu adalah pembaca yang sangat baik. Sehari-hari Bung Tomo itu selain aktif kegiatan kepanduan ya, dia itu kegiatannya itu nongkrongnya itu di perpustakaan, Bung. Jadi walaupun saat itu kita dijajah secara fisik, ya kan kita di zaman penjajahan Belanda kan kita dijajah fisik kita kan, tapi yang dahsyatnya kita tidak pernah dijajah secara mental, Bung. Ya, kita tidak pernah dijajah akal kita, jiwa kita, sehingga walaupun kita dijajah secara fisik, tapi kita merdeka dalam jiwa. Akal. Dan inilah Ya, yang betul. Sekarang kebalikannya, Tat. sekarang kita terbalik. Tuh, terbalik. Makanya Pak Nasir mengatakan, Bung, kata Pak Nasir, selama rasa takut, mati, dan cinta dunia masih ada di dalam diri manusia, selama itu pula lah penjajahan masih tumbuh dan berkembang di dalam jiwanya. Nah, ini ada kata-katanya, Bung. Nah, Bung bisa itu, baca ini. teman-teman. Jadi di perpustakaan teman-teman. kami, Masya Allah. sambil menunggu pertanyaan, Bung, saya mau bacakan puisi Hairi Anwar. Ya, puisi Siap, Tat. ini berjudul Diponegoro. Diponegoro. Oke, siap. Nah, Ya, Bung, mungkin sebagai sebelum dibaca tadi ya, ini teman-teman silakan ya yang baru bergabung dan ingin bertanya. Tema kita malam ini adalah doa dan puisi untuk pahlawan ya. Silakan teman-teman bagi yang mau bertanya, tentang 10 November atau kisah-kisah yang lama. Insya Allah Ustadz Dadi tahulah tentang apa ya, sejarah Indonesia khususnya, apalagi Islam. Tafadhol ya teman-teman yang mau bertanya, silakan ketik di kolom komentar ya. Oke. Tafadhol Tat, untuk membacakan puisinya tadi. ya. Puisi ini berjudul Diponegoro, ditulis oleh Hairi Anwar. Hairi Anwar adalah sastrawan angkatan 45 dan dia meninggal dalam usia muda. Jadi kalau teman-teman membaca puisi-puisi sastranya, sangat luar biasa. Saya sarankan anak-anak milenial itu harus baca sastra, Bung. Karena kata Sayyidina Umar bin Khattab, belajar sastra itu melahirkan dua hal. Kata Umar, yang pertama melahirkan saja'ah, keberanian, dan yang kedua melahirkan hikmah. Siap-siap. Hikmah. Siap. Baik, silakan sambil saya mau mulai, Bung. Ya, Tat. Betul, hilang saya. Ayo teman-teman yang ingin bertanya ya, mumpung ada Ustadz Hadi ini. Wah, kalau teman-teman biasanya hanya lihat, mungkin yang sudah follow hanya lihat postingan-postingannya kan ya. Nah sekarang bisa bertanya, yang belum diposting pun bisa bertanya ya sama Ustadz Hadi ya. Soalnya beliau ini sudah melalang buana kemanapun untuk mencari buku lawas dan tadi ya, yang sempat saya singgung di awal tadi. Saya lagi baca ini, Bung, barusan saja tadi. Ini judul buku yang baru saya selesai saya baca. Ini judul bukunya. Oh, kok agak blur ya tadi ya? Ini, Di sini. ya. Ini ditulis oleh DN Aidit. Judulnya Hayo Ringkus dan Ganyang kontra revolusi.
Ini bukunya tahun 23. Iya, Tat. Kalau aneh masih itu sih, yang itu menempuh jalan rakyat itu, Tat. Oh, Yang iya, merah iya, itu iya. loh. Jadi acara ini sebenarnya tadi orang bertanya-tanya, Bung ya. Iya, Doa dan puisi puisi untuk pahlawan. Tapi memang kita harus ajak ya. Jangan judul-judulnya itu terlalu Terlalu, akan iya betul, Tat. Betul, benar banget. Harus clickbait ya, Tat. Ada yang baru penasaran. baca Siap. buku apa, Bung? Kalau saya, Tat, Ya. ya kebetulan untuk yang saat ini lagi membaca tentang itu autobiografinya Soekarni. Soekarni itu, Tat. Itu ada yang bertanya. Ya, Soekarni kan baru disahkan menjadi pahlawan nasional kan 2014 ya. Dan beliau juga sebagai pendirinya Partai Murba bersama Tan ya. Nah, itu tadi sempat di awal ya teman-teman ya, bahwa pahlawan itu yang katanya Muhammad Rum ya, pahlawan itu tidak dinilai dari di mana ia dimakamkan ya, tetapi jasanya. Nah, seperti Pak Tan Malaka sendiri ya, yang saat ini kalau teman-teman berkunjung ke Kediri ya teman-teman ya, makamnya. Nah, itu makamnya bukan kayak seperti pahlawan yang biasanya teman-teman kunjungi di mana ya, di makam pahlawan lah, TMP lah. Nah, itu bukan seperti itu teman-teman. Taman Makam Pahlawan itu enggak saya gitu teman-teman. Wah, sangat ironis lah kalau makamnya Pak Tan itu di Kediri ya. Oke, Tat, mungkin ini ada yang mau bertanya, mau dibacakan puisinya dulu atau menjawab pertanyaan, Tat? Baik, sebelum dimulai tadi makam Tanah Malaka disebutkan di Kediri ya. Dan itu sekarang Tat. sudah dipindah di Oh iya, iya betul. kampung ya, di Iya, Suliki, dipindah kemana? Suliki di ya. Sumatera Barat. Alhamdulillah saya sudah berziarah ke makamnya Tan Malaka. Nah, ini salah satu contoh. Kita harus berziarah teman-teman, seperti anjurannya Rasulullah juga ya. Kalau masa ini, kalau di Blitar kita bisa berziarah ke makamnya Bung Karno ya. Soalnya beliau dimakamkan di Blitar gitu. Tempat wisata soalnya juga sekalian berwisata gitu. Jadi kita itu berziarah dianjurkan ya oleh Rasulullah SAW. Ya. Betul, Tat. Dan Betul. Bukan kita berziarah ke makam pahlawan kita minta doa, bukan, salah. Betul. Apalagi kita yang mendoakan ke pahlawan ya, nah, bukan. Ya. Justru kita datang berziarah ke sana itu adalah mendoakan mereka. Ya kan tugas kita, adab kita kepada pahlawan itu kan ada 3. Yang pertama itu adalah mendoakannya, dan yang ketiga melanjutkan perjuangannya, ya, dan yang ketiga itu adalah meneruskan cita-citanya, karya-karyanya. Ya, karya-karyanya Pak Natsir itu apa, ya, amal-amal perjuangannya Pak Natsir itu apa. Nah, itu yang harus kita lakukan. Bukan kemudian kita datang ke makamnya Pak Natsir. Alhamdulillah saya sudah lebih 35 tokoh ya pahlawan yang sudah saya kunjungi ziarahnya, Bung. Masya Allah. Saya sudah Haji Agus Salim ya. Masya Allah. Para pahlawan ya, termasuk Soekarni. Oh ya, Tat. Di Kalibata ya, Tat ya, makamnya. Ya, di Kalibata. Ya. Kalau saya cuma bisa ke ininya, Tat, ke rumahnya beliau dulu di Blitar. Ya. Di Garong Blitar, iya. Ada itu. Oh ya, saya sambil ini saya baca puisi dulu ya, Bung ya. Siap. Ayo teman-teman yang mau bertanya, nanti akan saya scroll ya. Ini ada yang 2 tanya. Nanti setelah Ustadz membaca puisi, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Oke, tafadhol, Tat. Ya, puisi karya Hair Anwar berjudul Diponegoro. Di masa pembangunan ini, Tuan hidup kembali dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuan menanti, tak gentar lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat yang tak bisa mati. Maju!
Ini barisan tak berdenderang, berpalu. Kepercayaan tanda menyerbu. Sekali berarti sudah itu mati. Maju bagimu negeri, menyediakan api. Punah di atas menghamba, inasa di atas ditindah. Sungguh pun di alam ajal baru tercapai. Jika hidup harus merasai, maju, serbu, serang, terjang. Hairil Anwar berjudul Diponegoro. Jadi ini kalau disyarah ya puisi ini, Hairil Anwar ini merindukan akan Diponegoro dalam masa-masa pembangunan. Saya kalau jalan ke Jakarta, lihat ada di Jakarta tuh ada patung Diponegoro, Bung. Tiba-tiba saya meneteskan air mata. Masya Allah. Saya meneteskan air mata. Saya mengingat dua peristiwa. Yang pertama, peristiwa bagaimana penangkapan Diponegoro dikhianati oleh Jenderal de Kock. Iya. Ya kan? Iya, betul. Ya. Sampai kemudian Diponegoro diasingkan kan ke berbagai kota-kota ya kan? Kota-kota. Dan yang membuat saya menangis adalah ketika anak-anak kita, anak-anak milenial itu ke kota tua, ke Jakarta. Ya, ke kota tua, ke Jakarta. Mereka hanya bisa menaik sepeda ontel, mereka hanya bisa berfoto, bersukaria dan sebagainya. Tanpa melihat jerih payah para pejuang kita yang digantung oleh pemerintah kolonial Belanda di kota lama itu. Kota tua. Di kota tua Jakarta. Dan di bawahnya ada tempat penjara yang dimana Diponegoro pernah dipenjara di sana sebelum transit ke daerah-daerah yang. Lalu yang kedua yang membuat saya nangis, Bung, saya selalu menangis puisi ini. Dari sinilah ketika saya mengingat ya perjuangan Diponegoro, saya mendoakan ya arwah Diponegoro. Dan saya juga mendoakan bagaimana kita anak-anak muda ini mempunyai jiwa-jiwa berani, maju, seperti Pangeran Diponegoro. Tidak pernah gentar, tidak pernah lesu, dan tidak pernah jiwa berkecut kepada mental musuh. Ya. Jadi kalau nangisnya pejuang itu begitu, Bung. Bukan menangisnya ketika nonton drama Korea, ya. Betul. Karena diputusin, ya kan. Dia menangis. Itu, Bung, puisi Diponegoro oleh Hairil Anwar. Silakan kita lanjut ke pertanyaan aja ya, Tat ya. Ada yang bertanya ini. Neni Yaswarti bertanya bagaimana cara mewarisi sejarah pahlawan pada anak didik, karena sepertinya sejarah pahlawan tidak banyak dicantumkan di buku pelajaran sekolah. Terima kasih jawabannya, Ustadz. Itu, Tat. Gimana, Tat, kira-kira? Saya juga sebagai seorang pendidik ya, ini Mbak. Kayaknya ini juga ya. Jurusannya sama nih. Sejarah itu kehidupan. Salah satu menyampaikan pelajaran sejarah ya ke anak-anak kita ya, atau ke istri kita atau ke yang sudah menikah ya. Yaitu adalah menceritakan sejarah ya di saat menjelang tidur. Jadi kan pelajaran sejarah itu menjadi kisah pengantar tidur ya, untuk anak-anak kita, agar anak-anak kita itu mempunyai jiwa heroisme, mempunyai jiwa perjuangan. Nah, kisah-kisah itu harus diajarkan, ya, termasuk mempelajari kisah dan disampaikan kisah itu di dalam diskusi makan. Ya. Iya. Ketika makan bareng bersama keluarga, ya ada waktu 10 menit ya atau 15 menit sampaikan nilai-nilai sejarah itu. Dan itu pelajaran sejarah yang sangat jitu, Bung. Iya, lebih cair kalau di meja makan, Tat. Iya, ngomongnya lebih cair. Betul. Dan benar, ngomongnya lebih cair, ya lebih mengalir ya. Dan saya ingat dulu kakek saya, dan saya ingat sekali
saya mengenal Hamka itu sejak saya kelas 3 SD, Bung. Wah, Masya Kakek saya Allah. SD teman-teman. sering cerita tentang sosok Buya Hamka Hamka. dan Natsir. Iya. Masya Ya Allah. saya kan sebagai anak kecil nggak tahu siapa Hamka, siapa Natsir. Tapi lambat-lambat laun kakek saya sering cerita. Akhirnya saya tahu dan penasaran. Siapa sih kakek? Siapa sih yang tokoh yang diceritakan kakek? Diceritakan. Akhirnya ketika dewasa bisa mencari sendiri ya, Tat ya. Nah, mencari sendiri. Nah, itu Makanya teman-teman ya. Wah, ini sebagai salah satu cara untuk kita menjadi dewasa. Yaitu Bung, belajar sejarah itu sangat unik lah. Termasuk sekarang alhamdulillah sudah banyak museum ya. Ajak Iya. anak kita bagaimana cinta kepada museum. Makanya tolong kepada pemerintah Republik Indonesia, itu kalau ada tayangan-tayangan kayak Tukul itu, tayangan-tayangan Tukul Arwana, itu kan suka ada tayangan dunia lain kan, Tukul Arwana itu undang paranormal, lalu diajak ke tempat-tempat museum kan. iya. Lalu di tempat museum itu paranormalnya cerita di sini ada Cerita. makhluk astral kan. Iya. Nah ini yang harus kita kritisi. Dan akhirnya itu menjadi ketakutan anak-anak milenial kita ke tempat-tempat Betul. sejarah. Kenapa Betul. tempat sejarah itu angker, Bung? Angker ya, padahal enggak teman-teman ya sebenarnya. Padahal enggak. Silakan, Bung, yang kedua. Oke, yang kedua, Ustadz, ini dari Yunika Indah. Ustadz mau nanya, Ana penasaran, kira-kira sejarah yang paling berkesan dan perjuangan yang paling berat di masa lalu ya, di antara para tokoh-tokoh pahlawan itu siapa ya Ustadz? Perjuangan yang paling memukau itu Ustadz. Ya, setiap sejarah kan punya pahlawan ya. Setiap daerah punya pahlawan. Dan setiap tantangan itu mereka lahir dari tuntutan-tuntutan zaman. Jadi kalau ditanya siapa yang paling hebat, jawab saya ya semua para pahlawan itu hebat. Dan yang hebat lagi adalah pahlawan yang punya istri. Yang lebih hebat lagi itu pahlawan yang sudah punya istri. Kenapa? Karena mereka itu mendapatkan inspirasi, ya perjuangan itu dari istrinya. Ya, seperti poin pertama tadi ya yang telah Ustadz sampaikan tadi ya teman-teman ya, bahwa kekuatan seorang pahlawan itu hanya dari dua kekuatan ya, dari doa dan keluarganya, salah satu istrinya itu. Nah itu tadi ya, mungkin. Ya. Narendra, Bung tentu kena Narendra kan, sastrawan. Ya, Bu Erin. Almarhum Rendra pernah membuat puisi, judulnya Sajak Seorang Tua untuk Istrinya. Jadi itu adalah puisi yang dibuat oleh Rendra, bagaimana para pahlawan itu tidak bisa dipisahkan mendapatkan jiwa heroisme itu dari orang-orang di sekitarnya, Bung. Dan tentu orang-orang di sekitarnya itu adalah orang-orang yang dicintainya, yaitu istrinya dan anak-anaknya dan keluarganya. Contoh, saya ingin menyampaikan tentang Bung Tomo, Bung. Ya. Tomo sebelum meneriakkan are-are Surabaya, ya, itu dapat surat cinta dari istrinya, Bung. Ya, dapat surat dari istrinya. Istrinya begini. Ya, jadi Sulastin ini istrinya Bung Tomo bilang, ya, Sulistina ini istrinya Bung Tomo, dia nyebut dengan bahasa Inggris. Ya, kepada suaminya. You are a hero, a patriot, a great lover. Ya. You are a hero, ya. Kamu adalah pahlawan. A patriot, ya, kamu adalah patriot, ya. A great lover. Nah, a great lover itu apa yang? Yang apa? Dan saya
Istri saya bahasa Inggrisnya jago. The great lover itu apa? Pecinta yang baik. Yo, pecinta yang baik. Ya, darah bulu kuduknya Bung Tomo itu keluar, Bung. Dan alhamdulillah, Bung, saya menyimpan surat-surat cinta para pahlawan, Bung. Ini suaranya kecil. Filsafat kalau itu. Ya. Saya menyimpan surat-surat cintanya Bung Tomo, Bung. Bung Tomo, Wah. Panas, Hamka. Keren. Dan ini Keren, sudah Mas. jadi buku. Ini judulnya Surat Keajaiban Surat Cinta. Kita para pejuang muslim yang mengambil energi cinta dari istri dan anak keluarganya. Wah. Masya Allah. Silakan. Lanjut Tat ini. Oke, lanjut ya. Ini ada yang bertanya. Mbak. Waduh, macet ini HP-nya. Oh, ini. Wah. Bentar ya, teman-teman. HP saya kok macet. Nah, ini Tat. Gak lama kemudian, Bung, Itu yang bertanya, pertanyaan itu. Ustadz mau nanya bagaimana cara kita mengamalkan akhlak para pejuang. Saya kira kita perlu membaca ya, dan belajar kepada tokoh-tokoh, ya, kepada saksi-saksi sejarah yang masih hidup. Dan itu sebagai salah satu cara kita belajar akhlak mereka. Bagaimana mereka mengarungi samudera kehidupan. Dan bagaimana mereka mengelola sebuah perjuangan. Oh iya, sudah terjawab ya Tat ya? Iya, teman-teman yang Sudah. ya mungkin teman-teman yang mungkin ada feedback ya, silakan disampaikan ya. Tadi dari pertanyaan yang sudah teman-teman tulis. Wah. Oh iya, terus saya Bung ingin sampaikan juga. Jadi tadi kan Bung Tomo dapat inspirasi kan dari istrinya kan. Lalu nggak lama kemudian Bung Karno, Bung Tomo ya mengirimkan puisi untuk istrinya. Dan puisi yang sangat berkesan itu ditulis oleh Bung Tomo berjudul Istriku. Saya bacakan Bung. Puisinya Bung Tomo itu istri. Bung Tomo kepada istrinya. Arek-arek Surabaya. Ya. Biar anak-anak K-pop nangis ini. Istriku, bersih, kasih, murni. Kau datang, sedang aku seorang mengenang diri. Kau ajak, aku berhak melepas tirta suci. Pelukmu membakar, berkobar, tubuhku tergetar. Istriku, aku puas meskipun hiburanmu terbatas. Jadi ini adalah puisinya Bung Tomo di saat sedang mengobati obat pelipur lara dalam masa-masa revolusi perjuangan. Revolusi. Kata Bung Tomo, walaupun saya tidak bisa bertemu denganmu, ya, tetapi ya cukup, ya, pelukanmu itu bisa merasakan, ya, inspirasiku dalam berjuang. Nah ini luar biasa ya Bung ya, orang-orang kita itu. Jadi mereka adalah pembaca sastra, ya. Dan dengan sastra itulah yang kemudian membangkitkan jiwa-jiwa mereka, Bung. Sudah disampaikan Ustadz Hadi tadi ya, bahwa kata Umar bin Khattab, membaca sastra itu dapat melahirkan keberanian ya, Ustadz ya. Sama kita dapat mengambil hikmah dari situ. Nah itu teman-teman. Sastra
jiwanya akan lembut, tutur katanya akan baik, akan lembut. Iya. Betul. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya sebelum nanti Ustadznya closing statement? Satu pertanyaan lagi mungkin. Silakan. Ini pasti banyak pertanyaan, Bung. Saya kira kita cukupkan sementara, Bung. Oh ya, siap Tat. Mungkin langsung bisa Ustadznya closing statement Tat. Baik. Dan pesannya untuk pemuda. Lawan ini menjadi inspirasi untuk kita bahwasanya seorang pahlawan ya, dia tidak hidup dengan sendirinya, tapi dia hidup dan mempunyai semangat dari orang-orang di sekitarnya. Kekuatan doa dan kekuatan dari keluarga itulah yang menguatkan dia. Maka Anda, kalau ingin menjadi seorang pahlawan, Anda dan kita semua, kalau ingin menjadi seorang pejuang, ya, perkuatlah doa dan perkuatlah dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dengan modal itulah kita akan menjadi seorang pahlawan, dengan modal itulah kita akan menjadi seorang pejuang. Belajarlah sejarah, dengan belajar sejarah kita mempunyai masa depan, dengan belajar sejarah kita akan mengetahui masa di mana kita hidup. Dan dengan belajar sejarahlah kita tahu di mana kita melangkah. Dan belajar sejarah lebih nikmat daripada makan pizza. Demikian yang saya bisa sampaikan. Selamat terus berjuang, selamat Hari Pahlawan 10 November 2020. Bangunlah bangsaku, jaya negeriku, bangunlah jiwanya dan bangunlah raganya. Sekian, terima kasih. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka ya teman-teman semua. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara ya. Biar ini tadi dinilai juga sebagai sebuah majelis taklim online, kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya teman-teman ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih teman-teman, terima kasih banyak kepada Ustadz Hadi ya. Semoga apa yang disampaikan sama Ustadz Hadi tadi dapat menginspirasi kita semua ya sebagai para pemuda, dan di tanggal 10 November 2020 ini semoga kita lebih rajin ya membaca kisah perjuangan pahlawan kita ya. Karena Bung Karno pernah berkata ya, jangan hanya warisi abunya ya, tapi warisi apinya. Jadi kita jangan hanya saja mendengar ceritanya atau membaca ceritanya, tapi ya kita harus melakukan apa yang dilakukan sama pendahulu kita, founding father kita, sesuai dengan kemampuan kita, atau mastatoktum ya. Kalau status kita sering, guru-guru ngaji kita sering berkata kepada kita ya teman-teman. Baik, mungkin cukup sekian dari saya dan juga Ustadz Hadi ya. Terima kasih banyak ya Ustadz. Syukran. Jazakallah khair. Baik ya, terus semangat terus berjuang. Siap, Tat. Oke. Saya kelas ya tadi ya. Baik, baik. Oke, Assalamualaikum teman-teman. Sampai berjumpa di kesempatan yang lainnya ya. Oke. Oke. Sudah Mas. Tapi kok nggak bisa keluar ya? Sudah difoto ya? Sudah, Tat. Oh, sudah. Alhamdulillah. Sudah. Ini foto tadi. Ini tapi kok tidak bisa keluar. Ah. Ya, teman-teman. Oke.